Kawan-kawan sekalian, ada pertanyaan yang cukup menarik yang saya ingin bahas di video ini. Apakah kira-kira masih worth it-kah kita atau masih layakkah kita ketika kita hari ini berumur 28 tahun, 30 tahun, 34 tahun, 35 atau 40 dan seterusnya itu kuliah kembali. Apakah masih layak atau masih mampukah kita untuk kuliah? Kawan-kawan sekalian, mungkin di antara kita memiliki latar berbeda terkait kondisi finansial orang tua. Ya. Ada orang tua, kakak sekalian, ketika dia tamat sekolah SMA, itu orang tuanya mampu dan dia bisa langsung kuliah, langsung ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada juga kakak sekalian, orang tua yang tidak mampu. Ketika dia tamat sekolah anaknya, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya termasuk orang yang di kondisi yang kedua, yang terakhir. Ketika saya lulus sekolah SMA, itu orang tua saya ketika itu dalam kondisi finansial yang kurang baik, sehingga saya terpaksa tidak melanjutkan perkuliahan. Padahal kalau dalam segi keinginan belajar, saya sangat tinggi keinginan belajar saat itu. Saya lulus SMA, sekolah menengah atas itu tahun 2008. 2008 saya lulus, lalu saya kembali berkuliah itu di tahun 2018. 10 tahun saya vakum, tidak belajar, tidak kuliah dalam 10 tahun itu. Kawan-kawan sekalian, dan memutuskan kuliah di 2018 itu tidak juga bukan perkara hal yang mudah. Kenapa? Karena pada saat itu saya juga sudah berkeluarga. Saya punya anak, saya punya istri, anak saya sekolah, bahkan sekolah di swasta. Tentu bukan perkara yang mudah. Satu sisi saya harus memikirkan biaya makan, biaya pendidikan. Satu sisi saya memikirkan biaya kuliah saya. Apalagi kuliah saya pada saat itu bukan di negeri, tapi di swasta. Yang juga kelas non-reguler. Kelas yang untuk orang-orang yang sudah bekerja. Nah, kawan-kawan sekalian atau kakanda sekalian, yang ingin saya sampaikan sebenarnya dalam video ini, ada pertanyaan yang timbul dalam benak saya ketika saya memulai kuliah di tahun 2018. Yang pertama yang saya dapati adalah, apakah otak saya masih mampu mengikuti perkuliahan? Padahal di satu sisi saya harus berpikir nih, bagaimana anak saya ke depannya, bagaimana pendidikan anak saya, bagaimana rumah tangga. Satu sisi saya juga harus berpikir masalah kuliah. Sanggup nggak kira-kira otak saya dalam mengcovernya gitu. Luar biasa kalau sedikit dipikir sepertinya tidak sanggup. Tapi ternyata setelah dijalani nanti kita ceritakan bagaimana perjalanannya. Lalu yang berikutnya, dikarenakan masalah yang paling penting masalah biaya, apakah harus ada yang dikorbankan? Anak saya dua orang itu swasta. Apakah harus saya pindahkan ke negeri agar lebih mudah biayanya sehingga mencukupi biaya kuliah saya, atau biaya mingguan istri itu dipangkas biar mencukupi biaya kuliah saya? Bagaimana seharusnya? Karena ini memang dilema kakanda sekalian, karena kalau sudah berhubungan dengan rumah tangga itu memang tidak hanya kita yang bisa memutuskan, tapi kita butuh pendapat dari pasangan kita. Yang ketiga, setelah saya kuliah dan menyelesaikan perkuliahan, kira-kira apa saja yang saya dapat terutama dalam pola pikir saya? Apa saja yang nampak di perkembangan dalam diri saya, terutama masalah, ya tentu kita kembali ke ekonomi lagi. Apakah ada perkembangan ekonomi setelah saya lulus dalam perkuliahan? Baik kawan-kawan, jadi kita akan mulai dari soal yang pertama. Ketika saya memutuskan kuliah di umur 2018, ketika itu saya di umur 28 tahun, apakah otak saya masih sanggup? Itu dalam benak saya. Saya kuliah pada saat itu, kawan-kawan sekalian, kakanda sekalian, itu rata-rata teman-teman saya itu orang-orang yang sudah baru tamat sekolah, yang otaknya masih encer, fresh graduate lah, masih bagus cara pikirnya. Dan hebatnya ternyata di dalam ruangan itu, kelas itu, tidak hanya mereka. Selain saya, ada juga ternyata orang-orang yang sudah berkeluarga, dia pun memutuskan untuk kuliah. Nah, jadi di situ juga enaknya, saya merasa punya teman, sehingga saya tidak merasa terlalu canggung juga, karena sudah bapak-bapak kuliah gitu.
Lalu apakah sanggup otak saya? Jadi ternyata begini, kawan. Setelah saya mendapati, saya jalani perkuliahan, ada hal yang menarik ternyata. Kami-kami yang berkeluarga atau bapak-bapak lah, itu kuliah, itu ternyata lebih serius, lebih mendalam, lebih powerful ketika kuliah dibandingkan dengan kawan-kawan yang mungkin bisa dibilang fresh pada saat itu, baru tamat. Tapi tidak seluruhnya ya, sebagian. Tapi yang kami merasakan, yang kami lah, bapak-bapak ini yang kuliah, itu lebih fresh, lebih kuat. Kenapa? Ternyata saya cari jawabannya. Ternyata kami itu berpikir, atau saya lah berpikir sebagai bapak-bapak yang memulai kuliah, itu kuliah di umur 28 tahun itu ternyata tidak mau sia-sia lagi. Umur 10 tahun sudah disia-siakan tidak kuliah, maka hari ini ketika saya mendapatkan kesempatan kuliah, maka saya serius, saya tidak main-main, bahkan saya benar-benar saya belajar pada saat itu. Di situ yang saya dapatkan. Bahkan ada kakak sekalian, teman saya juga punya keluarga, anaknya juga sudah 3, itu bahkan yang terbaik dari semester 1 sampai semester 8, bahkan dia mendapatkan IP yang sempurna. Bayangkan, IP yang sempurna ya tidak ada selain di atas 4,0, dan dia bisa mendapatkan itu. Sangat hebat, saya rasa sangat hebat. Jadi memang itulah. Jadi kalau dibicarakan mampu tidak otak kita, mampu, ternyata mampu. Mampu ya. Karena otak kita ini kawan-kawan ya, kita tidak tahu. Kalau saya baca-baca di buku, otak kita ini unlimited cara penampungan memorinya. Tergantung kitanya lagi, yakin atau tidaknya. Baik, itu kawan-kawan. Jadi kalau dibicara mampu, apakah bisa bersaing dengan teman-teman yang baru? Bisa, sangat bisa. Ya, tergantung keyakinan kita saja. Dan ternyata orang-orang kawan-kawan itu yang adik-adik kita lah, yang baru lulus itu, yang baru lulus sekolah itu juga bagus kerjasamanya. Sangat baik. Saya rasa bagus, sangat bagus ketika kita kuliah di umur 28, 30 yang mungkin dulu tidak sempat kuliah, itu ternyata efeknya sangat baik kepada kita pada saat itu. Lanjut, yang berikutnya, apakah keputusan kuliah itu harus ada yang dikorbankan? Mungkin nafkah istri saya korbankan, atau pendidikan anak saya korbankan. Kawan-kawan sekalian, memang ini dilema pada saat itu. Penghasilan saya tidak besar pada saat itu. Tidak besar, tapi juga tidak terlalu kurang. Tapi kalau dibawa ke kuliah, tentu saja kurang. Sangat kurang, karena biaya kuliah berapa lagi, belum bikin makalah, belum tugasnya, itu pasti kurang. Saya hanya berpikir, saya pernah membaca atau mendengar kalimat seseorang yang merasa tanggung jawabnya besar, maka pasti dia punya kekuatan yang besar. Saya ulang lagi ya. Seseorang yang merasa mempunyai tanggung jawab yang besar, pasti dia memiliki kekuatan yang besar. Saya pada saat itu, kakak sekalian, memang tidak terbayang oleh saya bisa seperti itu. Saya sehari itu bisa 5 pekerjaan saya lakukan. 5 pekerjaan, bayangkan. Saya pembekam. Saya dulu pembekam, rajin membekam. Siap saya mau kuliah, saya online kan bekam saya di status WA, di medsos. Itu saya bilang, saya hari ini rute mau ke sana, yang membekam. Itu ada saja yang bekam. Sehari bisa 2, bisa 3. Dulu saya lumayan, ada dikali 50 sekali bekam, dikali 100 sekali bekam. Saya juga dalam hari itu kadang mengajar ngaji privat ke rumah-rumah. Ada juga di hari itu saya bekerja di salah satu instansi yang mendata-data ke rumah-rumah. Pokoknya saya kerjakan. Saya lihat ingin sampai batas kemampuan diri saya. Tapi kawan-kawan sekalian, itu hebat ya, ternyata semua itu bisa dilalui. Dan ternyata tidak ada pengurangan dari pemotongan pendidikan anak, nafkah keluarga, tidak ada. Masih normal-normal saja. Perbedaan mungkin waktu saya lebih banyak dihabiskan atau diforsir badan saya untuk lebih kuat dalam mencari pada saat itu. Tapi selagi mampu, itu jalannya sangat ada. Saya perhatikan sangat ada jalan keluar yang diberikan ketika kita benar-benar yakin bahwasannya kita mampu menjalaninya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah saya kuliah di umur 28 tahun, apakah ada efeknya bagi pola pikir saya atau mental pribadi saya, dan terutama yang paling penting itu kondisi finansial keuangan saya. Kawan-kawan sekalian, atau kakak sekalian, ketika saya berbicara masalah pola pikir, itu saya sangat mengakui pola pikir saya sebelum kuliah dengan sesudah kuliah itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda, kawan-kawan sekalian.
sangat berbeda. Sebelum kuliah saya itu orangnya egois, saya orangnya egois, temperamental, saya gampang menyalahkan, pendapat saya tidak diterima, langsung saya bantah. Sebenarnya itu apa namanya? Karena saya tidak dapat pendidikan bagaimana cara menganalisa. Setelah saya kuliah, bahkan saya setelah kuliah, saya mendapati perbedaan. Kalau dulu saya tidak pernah menganalisa sesuatu, kalau sekarang saya lebih dalam analisanya, agak lebih dalam. Ya, karena mungkin waktu kita kuliah kita diajarkan dalam membuat skripsi, kita diajarkan bagaimana cara mencari masalah, lalu membuat batasan masalah agar pembahasan itu tidak melebar, agar terkungkung di sana, lalu kita buat hipotesanya bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, lalu teori-teori apa saja yang kita gunakan. Saya lihat sangat terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Dan kalau orang yang sudah hidup di dunia nyata, yang artinya yang berkaitan dengan dunia real, ya hidup di dunia sebenarnya, itu semuanya masalah. Dan saya sangat yakin orang yang paling hebat itu orang yang mampu menyelesaikan masalah. Dan di perkuliahan itu diajarkan bagaimana menganalisa, kritis akan sesuatu, bagaimana ketika seseorang berargumen, berpendapat. Itu kan kita kan ada di kuliah itu debat pada saat itu. Ketika kawan itu berdebat, mengeluarkan argumen, ada argumennya, ada dasarnya. Tentu kita tidak bisa juga menyalahkan dia. Kalau dulu tidak penting bagi saya, yang penting saya harus didengar, harus diakui. Tapi kalau sekarang, kalau memang diri dia ada kebenaran, apa salahnya kita terima? Nah, itu salah satu yang perbedaan saya anggap dari pola pikir saya. Juga termasuk circle. Circle tentu namanya di kuliahan saya lihat, terutama para dosen-dosen, saya sangat hormat kepada mereka-mereka pengajar. Itu bukan hanya saja ilmu atau materi yang beliau sampaikan. Terkadang dengan menceritakan kehidupan mereka saja kita sudah termotivasi. Orang-orang ini orang-orang pintar, orang-orang yang menganggap ujian ini sebagai pelajaran. Dan kehidupan itu diajarkan kepada kita. Sehingga kita terkadang mendapat role model atau contoh model yang bisa langsung kita lihat dan kita tanya ketika kita dapat masalah. Kawan-kawan saya sangat dekat dengan dosen-dosen saya. Bahkan saya bisa langsung bertanya dengan mereka, dan itu salah satu keuntungan bagi saya terkait masalah mental pribadi saya. Lalu yang berikutnya, apakah berhubungan setelah kuliah itu dengan ada korelasinya dengan finansial keuangan? Saya sangat merasakan ada, walaupun tidak sangat melejit, tapi ada lah gitu, ada, sangat berbeda. Saya ada baca quotes, pendidikan itu pemutus kemiskinan. Saya tidak tahu dari mana efek dasarnya berbicara seperti itu, tapi saya mendapati ketika, ya beginilah kawan-kawan sekalian, masyarakat hari ini tidak tertutup kemungkinan status sosial salah satunya dilihat dari nama panjang, tambahan nama di belakang namanya, tambahan gelar di belakang namanya. Ada orang kawan-kawan sekalian secara intelek pintar, bicara public speaking yang bagus, tapi karena dia tidak punya gelar, terkadang ada orang yang menganggapnya sebelah mata saja. Ada orang saya lihat secara kemampuan public speakingnya kurang, tidak terlalu juga, lumayan lah. Secara intelek masih bagus orang tadi, tapi karena dia bergelar, dia yang sering dipakai oleh orang. Memang ada kecenderungan masyarakat kita, terutama masyarakat saya di sinilah gitu, itu cenderung kepada tambahan gelar di belakang nama. Saya nggak tahu di lingkungan kawan-kawan seperti apa, tapi memang itu berpengaruh. Termasuk juga dalam cakupan pekerjaan. Pekerjaan hari ini memang banyak saya lihat itu diutamakan yang sarjana. Walaupun skillnya belum terlalu masak, tapi kalau dia sarjana dia lebih diambil daripada dia yang skillnya sudah matang, pengalamannya sudah baik, tapi mungkin dia hanya tamat sarjana menengah pertama atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Itu mungkin kawan-kawan sekalian. Jadi kalau ada di antara kita yang berpikir hari ini apakah masih layak kuliah di umur 28, di umur 30, 35, 40, saya menyarankan dan saya meyakinkan kepada mereka, sangat yakin, sangat bisa. Saya sangat merekomendasikan mereka yang ingin kuliah sah. Karena menambah ilmu itu tidak hanya sekedar menambah gelar di belakang nama, tapi juga menambah mindset kita, growth mindset, menumbuhkan pola pikir kita. Dan itulah yang sangat penting menurut saya dalam kehidupan ini, apalagi kita belajar dalam bagaimana menganalisa masalah sampai memecahkan masalah. Demikian
kakanda sekalian. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih.